Oke, halo. Di sini aku bakal ngebahas tentang nggak ngebahas juga sih, kayak lebih ke belajar bareng aja nggak sih, tentang persiapan ujian sekolah mapel matematika. Jadi kayak aku ngebahas beberapa soal yang mungkin bisa jadi bahan belajar gitu, dan untuk persiapan. Tapi kayak videonya tuh akan kualitasnya akan seadanya banget karena aku nggak ada waktu buat edit. Lebih ke faktor males aja sih, karena kayak bener-bener ngabisin waktu kalau ngedit tuh. Jadi apa ya sudah, jadi tidak diedit. Oke, kita mulai. Wait, ini udah aku rekam belum ya? Takutnya belum. Oke, udah. Jadi kayaknya nggak akan aku potong-potong juga sih videonya, seadanya saja gitu, karena ini hanya untuk sharing aja. Oke, di ujian ujian SMP gitu ya, itu materinya itu entah UN atau US itu pasti tentang materi dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 gitu, yang udah pernah dipelajarin gitu selama 3 tahun sekolah. Nah, untuk matematika sendiri itu biasanya 40 butir soal, dan soalnya itu dari level 7, 8, 9 kayak gitu bertahap. Oke, kita masuk ke pembahasan awal, itu tentang bilangan bulat. Jadi konsep awalnya dulu ya, kita ambil warna merah. Oke, boleh, cerah kan ya dia. Oke, bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat itu terdiri dari ini ya, bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Dimana kalau kita gambar pada sebuah garis, namanya ini disebut sebagai garis bilangan. Garis bilangan ini bakal terlihat kalau angkanya ke kanan itu bilangan bulat positif, itu angkanya akan semakin besar. Nah, sedangkan kalau ke kiri itu angkanya semakin kecil gitu. Walaupun di sini bilangannya kelihatannya 10, tapi kalau dia negatif maka itu angkanya akan semakin kecil gitu. Jadi bisa kita perhatikan bahwa negatif 9 itu kurang dari 0 ya. Nah, 0 ini kurang dari 8 gitu. Jadi yang paling besar di sini adalah 8. Kalau antara negatif 9, 0 dan 8 itu paling besar adalah 8. Paling kecil itu adalah negatif 9 gitu. Jadi jangan salah. Paling gampang kalau urutan kita lihat dari garis bilangan sih. Oke, lanjut ke sini. Misalkan ada penelitian ya menggunakan termometer. Kayaknya enakan putih nggak sih? Oke, menggunakan termometer tuh untuk mengukur suhu ya. Jadi ada 6 lokasi yang diukur pakai termometer pada waktu yang sama. Tuh ada suhu nih. Ada 9 derajat, negatif 7, 4, negatif 3, 0. Nah, urutan daerah dari suhu paling dingin. Oke, kalau misalkan kita ditanya urutan, itu paling enak kita pakai garis bilangan sih. Pakai bantuan garis bilangan. Oke, suhu kalau ke kanan itu kan tadi kita tulis di sini deh acuannya, titik 0 ya. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Kalau nilai semakin besar, otomatis suhunya semakin panas tuh, semakin panas. Nah, sedangkan kalau suhunya semakin ke kiri, semakin ke negatif, ini semakin negatif, maka suhunya itu akan semakin dingin. Kalau suhunya kecil itu bakal semakin dingin. Nah, di sini ada informasi, kita tulis satu-satu aja supaya nggak bingung. London. Di London itu besar suhunya 9 derajat. Berarti ada, kita tulis aja di sini misalkan di sebelah kanan ya, karena dia 9 derajat di London. Nah, di Hokkaido Jepang itu suhunya negatif 7, maka negatif 7 ada di sebelah kiri nih, di bilangan negatif. Kita tulis aja misalkan di sini, ini adalah Hokkaido. Di Paris itu 4 derajat. Kalau 4 kan di antara 0 dan 9 ya di sini. Berarti di sini Paris. Di Seoul
Korea itu negatif 3. Negatif 3 berarti di sini ya. Ini negatif 3. Dan Milan, Italia itu 0 derajat. Oke. Kalau disuruh urutin suhu daya yang paling dingin, maka kita sebutin dulu. Berarti pertama adalah Hokkaido, yang paling dingin ya. Kalau Hokkaido, yang kedua Seoul, yang ketiga Milan, yang keempat Paris, lanjut ke London. Tapi kalau misalkan disuruh dari yang paling panas, maka kita mulai dari si London ini, dari London lanjut sampai Hokkaido. Jadi suhu yang paling dingin di antara 5 daerah ini adalah di Hokkaido, sedangkan suhu yang paling panas dibandingkan 5 daerah ini adalah London gitu. Oke, lanjut ke bilangan bulat. Selanjutnya yaitu ke operasi campuran. Oke, di sini kita bahas operasi campuran. Oke, kalau ada operasi campuran, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Urutan menghitungnya, yang pertama adalah kita kerjakan dulu yang ada operasi yang di dalam kurung. Entah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini nggak ada nih yang di dalam kurung. Ini dalam kurung bukan operasi ya, dia itu cuma tanda kalau angka 2-nya itu adalah negatif gitu. Nah, kalau misalkan setelah dihitung yang di dalam kurung, baru kita kerjain yang kedua, yaitu operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan dua-duanya ada, kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Oke, 42 tambah 12 dibagi negatif 2 ditambah 3 dikali 5. Ini ada ya, operasi pembagian, ini operasi perkalian. Oke, bisa kita kerjain, 42-nya turun ditambah. Nah, kalau ada operasi perkalian sama pembagian, ini itu kalau dia dua-duanya bilangan positif atau dua-duanya bilangan negatif, maka hasilnya pasti selalu positif. Sedangkan kalau beda, yang satu bilangan positif, yang satu bilangan negatif, atau yang satu bilangan negatif, yang satu bilangan positif, hasilnya dia negatif. Ini kan 12-nya bilangannya positif ya, 2-nya itu negatif. Karena beda, maka dia hasilnya bakal negatif. 12 dibagi 2, 6. Ditambah 3 dikali 5, sama-sama positif, perkalian, maka hasilnya juga positif. 3 kali 5, 15. Nah, ada yang nabrak nih. Plus ketemu sama min. Nah, kalau plus ketemu min, dia bakal menjadi negatif. Maka, oke, jadi kayak gini. Sehingga 42 dikurangin 6, hasilnya adalah 36. 36 tambah 15 dapat 51. Tuh, itu untuk operasi campuran. Lanjut dulu bentar. Kita lanjut ke bilangan berpangkat ya. Oke. Gimana sih nih bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat itu adalah dimana kalau A dikali A dikali A sebanyak N kali, maka menjadi A pangkat N gitu. Nah, ini 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada berapa kali? Ada 3 kali, maka menjadi 3 pangkat 3. Kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3-nya ada 5 kali, maka 3 pangkat 5. Nah, 5 kali 5 kali 5, 5-nya ada 3 kali, maka 5 pangkat 3. Ini 5 pangkat 3. Yang terakhir, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, ada 5, berarti 5 pangkat 5. Nah, itu bilangan berpangkat. Itu bilangan berpangkat positif ya. Ada juga bilangan berpangkat yang negatif. Nah, contohnya kayak gini. 2, kita positifnya dulu deh biar nggak bingung. 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali, maka 2 pangkat 3. Kalau negatif, 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya apa? Negatifnya diamin aja. Yang pangkat 3 siapa? 2 kan? Maka 2 pangkat 3. Kecuali kalau penulisannya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Maka yang pangkat 3 semuanya, karena negatif 2-nya ada 3. Maka negatif 2 pangkat 3. Kayak gitu.
Nah, gimana kalau negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2? Ya udah, ini simpan di depan negatifnya. Nah, yang dipangkatin 3 itu adalah negatif 2. Negatif 2 pangkat 3 gitu. Oke, terus bilangan berpangkat tuh ada operasinya. Misalkan operasinya itu ada perkalian ya, misalkan punya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 12. Nah, kalau perkalian maka pangkatnya tinggal kita jumlahin, 4 ditambah 12, maka hasilnya adalah 16. Kalau dia dibagi, misalkan gini, kita balik deh, harus aja ngapa sih, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 12. Nah, kalau pembagian ini, kalau operasi intinya bilangan pokoknya sama ya, bilangan pokoknya harus sama. 2 4 dibagi 12, maka 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 12, maka 2-nya pangkatnya dikurang, 4 dikurangin 12, 4 dikurangin 12 adalah negatif 8. Lanjut, kalau ada lagi pangkatan lagi, 2 pangkat 4 dipangkatin 12. Nah, kalau kayak gini bilangan berpangkat dipangkatin lagi, dia pangkatnya adalah dikali 2 pangkat 4 kali 12 dapat 48. Oke, lanjut yang setelah bilangan berpangkat itu ada akar-akaran ya, gitu tuh. Sini dulu deh. Nah, ini kan operasi perpangkatan di sini aja. Oke, ada yang operasi akar-akaran di sini deh nulisnya. Oke, operasi akar-akaran contohnya kayak gini, 3 akar 5 sama 4 akar 5 deh, dimulahin, dikurangin, terus ada yang dikali dan dibagi. Oke, gimana cara ngerjain ini? Kalau penjumlahan, akar 5-nya harus sama, akarnya harus sama, maka bisa kita jumlahin, yaitu tinggal jumlahin aja, 3 sama 4, 3 tambah 4 7. Kalau dia beda gimana? Berarti nggak bisa. Tuh. Pengurangan juga sama, dia akarnya harus sama. Ini sama-sama akar 5, tinggal kita kurangin, 3 dikurangin 4 negatif 1, negatif aja, satunya nggak usah ditulis. Lanjut perkalian. Nah, kalau perkalian tinggal kita kali, yang depan sama yang depan, yang belakang sama yang belakang. 3 kali 4 12, akar 5 kali akar 5 akar 25. Akar 25 itu kan 5 ya, akar 25 itu 5, maka bisa kita tulis 12 kali 5 dapat 60. Lanjut pembagian, berarti bisa kita tulis dalam bentuk pecahan, 3 akar 5 dibagi 4 akar 5, 3 bagi 4 tuh kita tulis saja, akar 5 dibagi akar 5 1, ya udah 3/4 dikali 1 tetap 3/4. Lanjut ke himpunan. Nah, di sini ada himpunan, biasanya digambarin pakai apa ini, yang namanya diagram Venn. Oke, di sini bisa kita lihat ya, S itu artinya apa? S itu adalah himpunan semesta, semuanya. Semua yang ada di dalam sini adalah himpunan semesta. Ada siapa? Ada A, ada B, ada C, D, E, F, G, H, I, J. Itu adalah himpunan semesta. Nah, himpunan P itu mana? Himpunan P itu adalah ini nih. Kita ganti warna dulu. Nah, semua yang ada di lingkaran sini itu adalah himpunan P. Gitu. Oke, kita hapus. Berarti mana aja? Itu adalah ada D, E, F, G sama H. Kalau himpunan Q mana aja? Berarti dia ada yang ada di lingkaran Q yang ada di sini nih. Maka semuanya itu adalah himpunan Q. Berarti siapa aja ini? Ada G, H, I, dan J. Nah,
Kalau ada di himpunan ada simbol gini, nah kayak huruf U dan huruf kayak N gitu. Nah ini kita sebut sebagai gabungan. Kalau yang ke bawah itu kita sebut sebagai irisan. Kalau P digabung Q, berarti kita gabung nih semua yang ada di P dan semua yang ada di Q, semuanya kita gabung. Berarti isinya adalah D, E, F, G, H, I, J. Nah, sedangkan kalau irisan itu yang mengiris atau memotong, berarti yang sebelah sini. Siapa aja? Berarti kalau P irisan Q itu adalah G dan H. Dua aja yang anggotanya. Tuh. Nah, ada lagi yang namanya komplement. Oke. Ada yang namanya komplement. Misalkan P komplement. Komplement itu kecuali atau yang di luar. Kan ini kalau P itu kan yang di lingkaran sini. Nah, berarti kalau komplement adalah yang di luar lingkaran. Semua yang di luar lingkaran itu adalah P komplement. Siapa aja? Ada I, ada J, A, B, dan C. Itu untuk komplement. Tuh. Oke, lanjut ke aljabar. Oke, hasil pengurangan dari 3P dan hasil pengurangan dari sini berarti ini dikurangin sama 4 kali 3P min 2Q gitu. Hasil pengurangan dari berarti dari sini dikurangin 4 ini. Nah, kalau ada soal kayak gini kita kerjain dalam kurung kan nggak bisa ya, karena variabelnya beda. P tambah Q nggak bisa, P dikurang juga nggak bisa. Maka kita kali dulu sama yang depan. 3 kali P, 3P, 3 kali 5Q, berarti 3 kali 5 positif 15Q. Dapat. Sekarang yang min 4. Min 4 kali 3 min 12. Ada P nya. Min 4 kali min 2 positif 8. Ada Q nya. Tuh. Lanjut kita kelompokin yang 3P sama min 12P dideketin. Yang plus 15Q sama plus 8Q. Oke, yang P sama P dikurangin. 3 dikurangin 12 dapat negatif 9. Yang Q 15 ditambah 8 dapat positif 20. Dapat negatif 9P ditambah 23. Oke, ini persamaan ya. Kok persamaan? Oke, ini yang Oke, ini ada tanda yang pakai pertidaksamaan yang lebih dari. Kalau ini lebih dari ya, lebih dari. Kalau ini kurang dari. Ingat aja, kalau dikasih garis itu bakal jadi B. Lebih. Kalau dikasih garis bakal jadi K. Kurang. Gitu. Cara beda ini. Nah, ini kita selesain menyederhanakan film dikali 2Y. Kalau kita nyari nilai Y-nya itu berapa? Oke, berarti ini Y tambah 1 kan nggak bisa, kita kali dulu aja. 6 kali Y, 6Y, 6 kali 1 positif 6, lebih dari 2Y. Nah, kita mau nyari Y ini berapa gitu kan. Makanya yang Y yang sebelah kanan kita hilangin, karena dia harus ada di sebelah kiri, supaya kita dapat hasilnya. Supaya 2Y ini hilang, maka kita kurang dengan 2Y. Di sebelah sini, maka kita kurang juga dengan 2Y. Dapat 6Y, dideketin ya, kurang 2Y ditambah 6 lebih dari, ini habis ya, 0. Nah,
si plus 6 ini nggak boleh ada di kiri, karena kita mau nyari Y sama dengan berapa gitu kan, atau lebih dari atau kurang dari berapa. Nah, plus 6 nya kita hilangin dengan cara dikurang 6, maka sebelah sini juga kita kurang 6, dapat 6Y dikurang 2Y lebih dari min 6. Bisa kita operasi ini sama-sama Y. 6 dikurangi 2 dapat 4Y lebih dari negatif 6. Nah, dikit lagi kita mau nyari Y kan, Y lebih dari berapa. Nah, supaya 4 nya hilang kita bagi 4, ini juga dibagi 4, supaya 4 bagi 4 1, sisa Y. Min 6 dibagi 4 itu bisa kita sederhanain, dapat min 3/2. Sama-sama kita bagi 2 ya. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Nah, selesai. Dapat, maka nilai Y ini itu lebih dari negatif 3/2. Jadi gimana caranya? Kita dapetin mau persamaan atau pertidaksamaan, itu harus kita dapetin Y sama dengan Y lebih dari atau Y kurang dari. Nah, ini adalah penyelesaian. Oke. Lanjut kita ke perbandingan ya. Oke, sebelum masuk perbandingan, maka kita masuk ke skala dulu. Ada informasi skala pada peta itu adalah 1/5 juta. Artinya 3 cm pada peta mewakili. Oke, kalau ada 1 itu mewakili ini pada peta ya. Oke, ini kenyataannya. Nah, di peta itu 1, kenyataannya itu 5 juta. Nah, kalau di petanya itu 3 cm, maka kenyataannya berapa? Berarti gimana caranya? 1 3, kalau di sini 5 juta, maka gimana? Kan kalau ke sini dikali 3 gitu kan, maka ini juga kita kali 3. 5 dikali 3 15, maka kenyataannya adalah 15 juta cm. Atau bisa juga kita ubah ke kilometer, kan dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari cm naik 1 2 3 4 5. Berarti 0 kita hilangin 5, dapat 150 km. Jadi kalau di peta 3 cm di kenyataan itu adalah 150 km. Lanjut ke masih perbandingan. Sebuah toko menjual kue surabi dengan berbagai rasa. Kayak dia jualnya paketan nih, kayak box gitu. Untuk membuat 12 paket diperlukan 3 kg tepung beras. Tepung beras yang diperlukan untuk membuat 20 paket kue surabi. Oke, di sini kita tulis dulu informasinya. Ada tepung beras dan ada kue surabi yang dihasilkan ya. Tepung berasnya dalam kilogram, surabinya dalam bentuk paketan. Jadi ada macam-macam rasa. Kalau bikin 12 paket itu butuh tepung berasnya 3 kilo. Kalau bikinnya 20 paket kira-kira tepung berasnya berapa kilo? Nah, kita perhatiin dulu. Ini perbandingannya senilai atau berbalik nilai gitu. Berbalik nilai, bentar. Nah, ternyata di sini perbandingannya adalah senilai. Kenapa? Karena kalau serabinya ini kan dari 12 ke 20, serabinya makin banyak kan? Dia makin banyak, maka tepung berasnya yang dibutuhkan juga bakal makin banyak gitu. Nah, karena dua-duanya makin banyak, maka perbandingannya senilai. Kalau perbandingan senilai, maka gampang caranya. Kita tinggal ke samping. X per 20 sama dengan, maka ke samping kanan juga 3 per 12. Kita mau nyari nilai X kan, supaya 20 nya hilang, maka kita kali 20. Jadi coret ini juga kita kali 20. Nah, ada yang bisa sama-sama dibagi nih, dari 3 per 12 dikali 20, sama-sama dibagi 4. 20 bagi 4 5, 12 bagi 4 3, 3 bagi 3 1,
1 kali 5, 5. Jadi kita untuk membuat 20 paket kue surabi kita butuh 5 kilogram tepung beras. Ya dong, kuenya semakin banyak maka tepungnya kita butuhin juga bakal semakin banyak. Gitu. Oke, lanjut ke sini. Masuk ke sistem persamaan linear dua variabel ini. Oke, seorang pedagang membeli 4 kotak tahu susu Lembang dengan harga 60.000. Oh, bukan, ini aritmatika sosial. Setiap kotak berisi 20 panjang banget. Oke, seorang pedagang membeli 4 kotak tahu. Oke, 4 kotak. Ada 4 kotak. Nah, ini harganya adalah 60.000. Setiap kotak isinya 20 buah. Oke, ini 20, 20, 20, 20. Ini kan dia membeli ya. Nah, jika pedagang tersebut menjual seluruh tahu dengan harga per buah, oke, ini jual, itu adalah 1.500 rupiah per tahu. Maka keuntungan atau kerugian pedagang adalah, oke, kita lihat dulu ya totalnya ya. Dia beli totalnya berarti berapa nih? Ada 80 tahu ya. 80 tahu dibeli harganya, berarti harga belinya itu adalah 60.000 rupiah. Nah, kita lihat harga jualnya. Oke, harga jualnya berapa? Kalau 80 tahu ini kita jual 1.500. Berarti dapat berapa tuh? 120.000 itu. Untungnya gede juga ya dia. Benar-benar ya. Itu harga jualnya adalah 120.000. Oke, dia pintar nih. 2 kali lipat ya dapatnya. Berarti dari sini kan karena dia ngejualnya lebih banyak maka dia bakal dapat untungnya berapa? Dibelinya 60.000, dijualnya 120. Berarti kita kurangin aja, dapat berapa? 60.000. Maka yang dia dapat untung sebesar 60.000. Tuh, dia nggak dapat kerugian, dia dapatnya untung besar berapa? 60.000 rupiah. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, ini tentang sudut. Sebentar. Oke, di sudut tuh ada 3 ya. Sudut sahadap, terus apa lagi? Berseberangan, karena khawatir bolak-balik. Berseberangan, sahadap, dan satu lagi apa? Sepihak. Oh iya, sepihak. Oke, dari sini bisa kita lihat ya. Kalau sudut sahadap dulu. Sahadap itu adalah, sini bisa nggak? Kalau ini, oke, sahadap ya, pakai merah aja. Sahadap itu yang ngadepnya sama, yang ke arah sana juga ke arah sana. Nah, ini sudut yang dia pakainya A kecil ya, berarti bukan sudut. Nah, si A ini sahadap sama gimana sih? Kalau sahadap itu yang A sahadap sama yang E, yang B ini sama F, yang D sama H, yang C sama G. Nah, itu sahadap. Terus ada yang berseberangan. Kalau berseberangan itu yang kayak menyilang.
Oke, berseberangan. Ada yang berseberangan luar sama berseberangan dalam. Kalau berseberangan luar berarti dia nyebrang nih. Misalkan si A, kita fokus sama sudut yang ada di luar. A nyebrang ke G, B nyebrangnya ke H. A sama G itu kalau B itu berseberangan luarnya sama si H. Nah, kalau berseberangan dalam, maka kita fokus ke sudut yang ada di dalamnya aja. Ini yang D nyebrang ke F, yang E nyebrang ke C. Yang D nyebrang ke F, yang C nyebrang ke F. Ini yang berseberangan. Terus yang ketiga itu adalah yang sepihak. Sepihak juga sama, ada yang sepihak dalam dan sepihak luar. Oke, kalau sepihak dalam maka kita fokus yang di dalam, berarti nggak usah nyebrang. Nih yang ini D sama E, C sama F. D itu sepihak dalam sama E, C sepihak dalam sama F. Kalau sepihak luar maka kita fokus sama yang sudut di luarnya aja. Ini yang di dalam nggak usah kita abaikan. Sepihak dalam itu yang A sama yang H, yang B sama yang G. Sepihak luar A sama H, B sama G. Nah, itu sepihak luar. Oke, lanjut ke bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius itu adalah bidang ya, jadi kita ada di dua dimensi, dimana ada dua sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau untuk sumbu X sama sumbu Y, yang kita tulis adalah sumbu X nya dulu, baru sumbu Y untuk bidang untuk titiknya ya, titik koordinat. Misal ada titik di sini, kita ambil, nah, maka kita fokus ke titik X nya dulu, yaitu 5, baru ke titik Y nya yaitu 4. Sama di sini juga, misalkan di sini nih, ambil titik, kita fokus ke sumbu X nya dulu, sumbu X nya ada di atas, berarti kita ke sumbu X yaitu negatif 7, makanya tulis negatif 7 nya dulu, baru ke sumbu Y ini nih, sumbu Y yang ke atas yaitu negatif 8. Nah, contoh misal ada A titiknya di sini, nah ini kan sumbu X, maka kita ke sumbu X dulu ke bawah yaitu negatif 4, baru ke sumbu Y yang ke samping itu adalah 3, maka koordinatnya negatif 4,3. Oke, lanjut ke relasi fungsi. Gambar diagram relasi di atas dapat direpresentasikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, kalau himpunan pasangan berurutan artinya kita bentuk dalam himpunan. Kalau himpunan maka pakai kurung kurawal. Pasangan berarti kita lihat pasangannya. Farah itu pasangannya adalah Tahajud. Terus Laila pasangannya itu adalah Zikir. Oke, terus Radia itu pasangannya Duha. Terus selanjutnya Seiza itu pasangannya Tahajud. Oke, jadi dia ditulis dalam, jangan lupa karena himpunan ya, jadi pakai kurung kawal. Pasangan, nah dipasang-pasangin gitu. Kalau nggak ada pasangannya gimana? Misalkan di sini ada, kita tambahin di sini ada Keiza. Nah, dia nggak punya pasangannya, udah nggak usah kita tulis karena kan judulnya pasangan. Jadi yang harus kita tulis adalah yang punya pasangan. Nah, gimana kalau misalkan Seiza itu 2, Zikir juga? Ya udah, berarti ini jangan kurung ke awal. Ada lagi yaitu Seizanya Zikir gitu.
karena kan harus punya pasangannya, nggak boleh 3. Seiza, tahajud, zikir. Namanya pasangan itu isinya adalah 2. Seiza tahajud, seiza zikir. Jadi ditulis 2 kali. Oke, lanjut ke garis lurus. Oke, ini kita nyari gradien. Jadi di garis lurus, ini kan garis lurus ada yang kayak gini, ada yang gini. Nah, ini kan kemiringannya beda-beda. Nah, di garis lurus dia punya yang namanya kemiringan. Atau bahasa matematikanya itu adalah gradien, biasa disimbolin pakai huruf M kecil. Nah, dalam garis lurus persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau udah ngebentuk persamaan seperti ini, untuk nyari gradiennya itu gampang, yaitu dia merupakan koefisien dari X gitu. Nah, ini udah gampang nih. Y sama dengan negatif 3X ditambah 7. Dia udah membentuk ya persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, bisa kita lihat nilai M itu adalah yang negatif 3, maka gradiennya adalah negatif 3. Yang masih belum paham bisa dibaca lagi ya bukunya, karena ini konsepnya agak lumayan banyak gitu sampai ke tahap gradien. Waktu itu pernah dibahas sih, aku pernah bahas kayak panjang banget asal muasalnya. Oke, lanjut. Ini apa nih? Oh, kayak sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, adik dan kakak menghabiskan uang. Oke, ini ada adik, kita tulis 2 aja ya. Adik sama kakak dia beli banyak banget. Adik itu menghabiskan uang sebesar 150. Gimana ya, biar gampang nulisnya, ini kecil kali ya. Adik dan kakak menghabiskan uang sebesar, berarti si adik dulu ngabisin sebesar 150.000 rupiah, kakak 80.000 rupiah. Untuk apa? Untuk membeli makanan khas Sunda. Oke, adik membeli batagor pakai piring, satuannya dia piring. Aduh, kok beli batagor 10 es cendol. Aduh, banyak banget ini, si adik ngeborong. Es cendol beli pakai gelas ya dia, 6 gelas. Serius banget dari tadi kita. Asli panas banget Karawang. Batagor beli 10, es cendol beli 6 gelas. Nah, kayak mana sih lanjutannya? Nah, kakak membeli 5 piring batagor, es cendolnya 4 gelas. Ini kayaknya dimakan sendiri gak sih? Oke, persamaan yang dapat dibentuk dari cerita di atas. Oke, ada batagor, ada es cendol. Ini kita lagi bahas sistem persamaan linear 2 variabel. Kita bakal ngebentuk persamaan. Kalau linear itu artinya dia itu garis lurus ya nanti kurvanya. Nah, kalau linear itu variabelnya pangkatnya 1, kayak X, Y, A, B gitu, nggak ada yang kuadrat. Ini kita bakal bentuk persamaan 2 variabel. 2 variabel. Artinya kita pakai variabelnya ada 2. Nah, di sini ada 2 ya. Ada variabel batagor kita sebut sebagai X, ada variabel es cendol kita sebut sebagai Y. Maka bikin persamaannya gimana? Gampang. Adik beli 10 batagor, 10 piring batagor. Nah, kita kan nggak tahu nih harga batagornya 1 piring berapa. Kita anggap X variabel ini. Es cendol kita anggap Y harga 1 batagornya. Harga 1 es cendol. Maka kita tulisnya 10X, terus dia beli juga es cendol 6Y menjadi 150.000. Kalau kakak batagornya 5, berarti harganya 5X ditambah 4 es cendolnya 4Y. Nah, kita kan nggak tahu ya, 5 dikali harga batagor ditambah 4 dikali harga es cendol, itu totalnya 80.000. Nah, ini persamaannya. Biasanya kalau kita mau nyari nilai X atau nyari nilai Y, salah satunya itu misalkan ditanya harga
satu piring batagor atau harga satu gelas es cendol, itu bisa pakai cara ada yang namanya eliminasi dan substitusi. Itu ada dua cara, atau bisa juga campuran eliminasi dan substitusi. Oke, lanjut ke teorema Pitagoras. Nah, di teorema Pitagoras itu teoremanya gini. Kuadrat panjang hipotenusa, jadi hipotenusa itu adalah sisi miring pada suatu segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Nah, digambarkan ada yang kayak gini ya. Nih, siku-sikunya di sini A, B, C. Jadi dia bilang kalau teorem Pitagoras itu kan berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya ada di sini. Nah, kuadrat panjang hipotenusa. Hipotenusa itu siapa? Hipotenusa itulah sisi miring. Nah, tahu sisi miring dari mana? Sisi miring itu adalah yang berhadapan dengan si siku-siku. Nah, siku-siku depannya siapa? Depannya adalah si C. Nah, maka si C inilah menjadi hipotenusa atau menjadi sisi miring. Nah, di teorema Pitagoras, hipotenusa ini, kuadrat hipotenusa itu adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Siapa? Si A dan si B. Itu. Nah, gimana cara nyari nilai A? Kalau misalkan C-nya diketahuin, B-nya diketahuin. Nah, kalau dia bukan hipotenusa, kuadrat, maka si hipotenusanya ini dikurangin gitu sama temennya siapa? Si B. Kalau nyari si B gimana? Berarti hipotenusanya dikurangin sama A. Gitu. Itu untuk konsep teorema Pitagoras. Jadi kita fokus ke hipotenusa. Kalau misalkan dia hipotenusa maka dijumlah. Tapi kalau bukan, maka hipotenusanya dikurang. Karena hipotenusa ini adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Oke, lanjut. Oke, masih di teorema Pitagoras. Oke, gimana kalau segitiganya kayak gini? Oke, A, B, C. Ya udah, hipotenusanya mana? Yang B. Berarti B kuadrat, A kuadratnya ditambah sama C kuadrat. Kalau nyari si A hipotenusa bukan, hipotenusanya adalah B, maka B kuadratnya dikurang sama C. Nyari C, gimana? Ya udah, berarti hipotenusanya dikurang sama A, gitu. Fokus ke hipotenusanya. Kita ke contoh soal ya. Nah, ini ada gambar kayak segitiga, itu gambar segitiga siku-siku ya. Tangga disandarin pada tembok. Panjang tangganya itu 10 meter. Tinggi temboknya itu dengan ujung tangga ini 8 meter. Jarak kaki tangga dengan tembok. Berarti yang ditanyain ini ya, X-nya. Nah, kita lihat. Ini kan sudut siku-sikunya di sini ya. Antara si tembok dan si lantai. Gak mungkin temboknya miring. Temboknya itu, dindingnya itu sama si lantai pasti 90 derajat. Kecuali kalau dalam beberapa arsitektur. Itu apaan sih? Oke. Nah, kita lihat di sini hipotenusa yang mana? Hipotenusanya ya udah yang hadapan sama si siku-siku, yaitu si 10. Nah, X ini hipotenusa bukan? Bukan. Hipotenusanya adalah 10. Kalau bukan hipotenusa, maka nyari X kuadrat berarti hipotenusanya dikurang sama siapa? Sama si 8. Jangan lupa ya dikuadratin. 10 kuadrat itu adalah 100, 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Dapat 36. Masih X kuadrat, yang ditanya adalah si X, maka X nya adalah akar dari 36 yaitu 6. Jadi jarak kaki tangga dengan tembok adalah 6 meter karena satuannya meter semua. Oke, ini
Oke, lanjut ke lingkaran. Ini lingkaran ya. Lingkaran itu yang pinggir sini nih. Buletannya itu adalah lingkaran. Lingkaran itu masuk ke ini dulu bentar. Oke, lingkaran itu kita ke ininya dulu. Unsur-unsur lingkarannya. Nah, titik tengah ini, titik O ini kita sebut sebagai titik pusat lingkaran. Ini adalah titik O. Tuh, ini titik pusat. Nah, kayak gini deh. Pakai warna apa ya? Kuning gak sih? Biar enak. Nah, ini titik tengah, ini adalah titik pusat. Nah, jarak titik pusat ke lingkaran, nah contohnya ini ya, ada OF, ini kita sebut sebagai, atau ini deh, yang ini nih, OB, ini nih, kita sebut sebagai jari, jarak dari titik pusat ke lingkaran. Ada OB, itu ada OB, terus ada siapa lagi? OE, ke lingkaran ya. Ini kan kalau ini nggak ke lingkaran ya, mentok ya. Ada OF, terus ada siapa lagi? Ada OA. Nah, ini adalah jari-jari. Nah, kalau jari-jari, dua jari-jari yang lurus, misalkan dari lingkaran ke lingkaran lagi, melewati titik pusat, ini ada garis panjang, ini dari F ke B, itu. Nah, maka ini kita sebut sebagai diameter dari B ke F, gitu. Garis lurus yang melewati si titik pusat ini itu disebut sebagai diameter. Jadi dua kali jari-jari. FO kan jari-jari, OB jari-jari. Nah, kalau dia membentuk suatu garis lurus, maka ini disebut dengan diameter. Dari lingkaran ke lingkaran. Kalau jari-jari kan dari titik pusat ke lingkaran doang. Nah, ada lagi garis dari lingkaran ke lingkaran, tapi nggak melewati titik pusat. Ini disebut apa? Ini disebut sebagai tali busur. Tuh, dari lingkaran ke lingkaran disebut sebagai tali busur, yaitu AB. Si AB ini adalah tali busur. Kalau busur yang mana sih? Kalau busur tuh yang pinggiran ini, yang melengkung. AF biasanya, nah kayak gini. Ini baru disebut sebagai busur yang melengkung. Nah, kalau semua daerah dalam lingkaran, kalau kita keliling dulu ya. Nah, kalau busur kan pinggirannya sedikit. Nah, kalau misalkan muter satu putaran, itu disebut sebagai keliling lingkaran. Kalau busur kan sebagian doang, tapi kalau satu putaran keliling lingkaran. Rumusnya apa? 2πr. Ada lagi, kalau isi semua lingkaran, kalau kita lingkarannya semuanya kita warnain, tapi nggak keluar dari lingkaran ya, dalamnya doang, maka itu kita memperoleh luas lingkaran. Apa rumusnya? Yaitu πr². Nah, kalau isinya cuman segini doang, ini ada jari-jari sama jari-jari, kita mau ngitung isi segini doang. Nah, ini disebut sebagai juring, yang bentuknya kayak pizza ya. Tuh. Nah, ini ada tali busur lagi nih. Dari lingkaran ke lingkaran ada tali busur. Tali busur CE, itu kan? Nah, kalau isi dari si tali busur ini kita sebut sebagai tembereng. Ada lagi nggak? Ini nih ya. Nah, ini nih. Garis ini apa sih? Garis antara titik pusat ke tali busur yang tegak lurus dengan tali busur. Ini kita sebut sebagai apotema. Tuh, ini disebut sebagai apotema. Oke, ada lagi sudut yang dibentuk. Kita hapus dulu. Nah, kalau ada sudut yang dibentuk antara dua jari-jari, ini kan jari-jari ya. Nah, ada sudut yang dibentuk. Ini sudutnya. Kalau dua jari-jari, karena ujungnya di pusat lingkaran, maka disebut sebagai sudut pusat
lingkaran, yaitu sudut FOE gitu. Sebut sudut pusat lingkaran. Ada lagi nggak sudut pusat? Ada nih. Nah, ini antara dua jari-jari, ini sudut pusat. Tuh. Ini ada jari-jari AO sama jari-jari OB, ini juga sudut pusat. Ini juga sudut pusat. Tuh, jadi pokoknya di pusat lingkaran itulah sudut pusat. AOF. Nah, sudut AOF ini sudut pusat lingkaran. AOB ini sudut pusat lingkaran. BOE ini sudut pusat lingkaran. Kalau sudut keliling itu apa? Sudut keliling kalau misalkan ada lingkaran, dia punya titik pusat. Nah, ada dua tali busur. Nah, di sini nih tali busurnya ini dia punya namanya sudut keliling. Jadi si titik sudutnya ada di keliling lingkaran. Kalau ini kan titik sudutnya ada di pusat lingkaran ya. Ada dua tali busur. Nih, contoh lagi di sini titik pusat, tali busur 1, tali busur 2. Nah, ini adalah sudut kelilingnya. Gitu. Oke, lanjut. Kalau di sini ada nggak sudut keliling? Ada, ini nih. Nah, ABF. Sudut ABF itu adalah sudut keliling. Kenapa? Ini kan diameter. Jadi diameter itu adalah tali busur khusus. Kalau tali busur nggak melewati si titik pusat, dia masih disebut sebagai tali busur. Tapi kalau tali busur melewati titik pusat, maka dia disebut sebagai diameter. Jadi dia adalah tali busur khusus yang disebut sebagai diameter gitu. Nah, ini adalah sudut keliling. Oke, udah lumayan lama ya. Kita next aja. Masih di kelas 8. Nama-nama bangun ruang sisi datar. Oke, ada kubus, balok, prisma, limas. Oke, kalau kubus itu sisi-sisinya sama semua. Dia punya nih ya, kubus ya. Aduh. Nah, oke, ini aja deh warna ini. Nah, dia semuanya sama. Dia punya ke samping sisi, ke belakang sisi, ke atas juga sisi. Volumenya makanya dia menjadi sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kalau balok, dia punya panjang karena beda-beda semua. Ke belakang kita sebut lebar, ke atas kita sebut tinggi. Makanya volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Ini bangun ruang itu kan dimensi ketiga ya, makanya dia ada 3 sumbu yang kita kali, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi ada ke samping, ada ke belakang, ada ke atas. Nah, kalau prisma itu adalah bangun datar yang alas sama atapnya itu sama. Ada ya, kalau segitiga itu prisma segitiga, kalau segi 5 prisma segi 5. Nah, khusus prisma segi 4 itu bisa kita sebut sebagai kubus atau balok. Jadi ini tuh prisma kubus sama balok, prisma segi 4 gitu. Nah, kalau limas itu gimana? Kalau limas itu adalah yang atasnya nyatu, runcing. Ini disebut sebagai limas. Cara nyarinya gimana? Kalau prisma itu volumenya tinggal, kan alasnya beda-beda, maka kita hitung dulu luas alasnya, baru dikali sama tinggi. Sedangkan kalau untuk limas, volumenya itulah 1/3 dari luas alas dikali tinggi, karena dia nggak punya atap ya. Nanti dia volumenya bakal menjadi si 1/3-nya ini, 1/3-nya gitu. Oke, lanjut ke sini. Ada contoh sebuah kuburan digali dengan kedalaman 150. Oke, kalau kuburan itu kan bentuknya dia kayak balok ya. Oke, kayak gini. Anggaplah seperti ini. Digali dengan kedalaman, berarti tingginya ini ya adalah 150 cm. Panjang dan lebar itu berturut-turut. Panjangnya ini 200 cm. Lebarnya adalah 100 cm. Maka volume tanah yang digali, oke, sama dia digali, mau dihitung volume
tanah yang digali. Oke, maka kita nyari volume si ini, si balok. Angkanya gede ya, bisa kita jadiin meter. 200 cm itu kan 2 meter, 100 cm 1 meter, 150 cm itu 1,5 cm. Maka volumenya tinggal panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 2 meter dikali 1 meter dikali 1,5 meter. Ini kok cm, ini udah berubah jadi m. 2 kali 1 2, 2 kali 1 setengah berapa? 3 meter kubik. Jadi volume tanah yang digali itu adalah 3 meter kubik. Oke, lanjut ya. Capek juga. Oke, diketahui data jumlah puasa Ramadan. Oke, kalau kayak gini gimana caranya? Oke, udah males. Nah, ini biasanya kalau data ini kita nyari 3 ya. Ada modus, median, dan min. Ampun deh, siapa itu? Nah, kalau modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kita lihat aja. Ini kan kita hitung 23. Dia berapa kali muncul? Biasanya ngitungnya gini. 23 satu kali muncul, 26 satu kali muncul, 24 satu kali muncul, 27 satu kali muncul, 25 satu kali muncul, 25 lagi. Dihitung gitu sampai yang paling banyak dia itu adalah si modus. Jadi data yang paling banyak di sini. Nah, terus setelah modus ada yang disebut sebagai median. Median itu nilai tengah. Berarti kita urutin dulu dari data yang paling kecil. Mana dia? 15 ya. 15 terus berapa? 15 nya 2 kali. 15 lagi. Terus di atas 15 ada 19, ada 22 kali gitu, dan selanjutnya. Nah, kita cari nanti dari urutan data ini datanya ada berapa? Ada 6 kali 4 24 ya, ada 24 data. Maka kita ambil nilai tengah-tengahnya. Dia nggak ada. Di sebelah kiri ada 12 data, di sebelah kanan ada 12 data. Maka data yang sebelah sini sama yang sebelah sini kita anggap aja ini data A sama si data B. Kita jumlahin A tambah B, nanti baru dibagi 2, dapat mediannya. Kalau min rata-rata itu semuanya dijumlahin. 23 tambah 26 tambah 24 tambah sampai tambah 22 dibagi dengan total datanya ada 24. Nah, itu rata-rata. Jadi lumayan gampang. Lumayan gampang tapi merepotkan. Ini tuh lumayan merepotkan. Nggak lumayan sih, sangat merepotkan. Malas aja sih, hidup kita kan isinya malas. Oke, 2 buah koin dilempar bersama-sama 1 kali, peluang munculnya 2 buah gambar. Kayak ada koin 1, dia kan bisa keluarnya angka atau gambar. 2 buah koin, ada 2, ada koin 1 sama koin 2 koin. Oke, koin 1 kalau dia bisa keluar angka atau bisa keluar gambar. Misalkan koin 1 dia keluarnya angka. Nah, koin 2 keluarnya apa? Dia bisa angka, bisa gambar. Ada 2 kemungkinan. Kalau koin 1 keluar gambar, dia juga koin 2 kita nggak tahu. Dia bisa keluar angka, bisa keluar gambar. Berarti kemungkinannya kalau koin 1 ngeluarin angka, bisa koin 2 ngeluarin angka. Kalau koin 1 ngeluarin angka, bisa koin 2 ngeluarin gambar. Koin 1 ngeluarin gambar, koin 2 ngeluarin angka, koin 1 ngeluarin gambar, bisa juga koin 2 ngeluarin gambar. Jadi ada 4 kemungkinan nih kalau kita melempar 2 buah koin. Peluang munculnya 2 buah gambar. Oke, ini kan peluangnya ada 4 ya totalnya. Ada 4 peluang. Nah, kalau munculnya 2 buah gambar, enggak. Ini enggak.
ini enggak. Nah yang ini ada kan, dia cuman peluangnya 1, berarti peluangnya adalah 1/4 gitu, karena yang muncul 2 buah gambar itu cuman ada 1. Oke, kayaknya ini bakal dipotong. Lanjut ya, kita ke banyak banget. Kayak ini adalah ini yang tadi, ini adalah apa ya, oh persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat, dari kita bahas persamaan kuadrat dulu ya, dari awal. Kayaknya setengah jam lagi cukup gak sih? Oke, persamaan kuadrat ini ada, kita bahas di sini ke persamaan kuadrat. Kalau nyalain ini tuh kayak berisik gitu. Bentar, ini kok tiba-tiba nggak enak tulisannya. Udah beda. Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya itu adalah kayak gini: ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Tuh. Nah kalau misalkan ada bentuknya dia kayak gini, 4x tambah 3x x min 5 ditambah 21 sama dengan x kuadrat plus 7, maka harus kita bentuk dulu supaya menjadi bentuk umum, biar kita tahu A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Oke, kita kali dulu aja di dalam kurung. Ini kan 4x ditambah 3x kali x dapat 3x kuadrat. 3x kali min 5 dapat min 15x ditambah 2. Nah, kita bentuk ini harus sama dengan 0. Tuh, supaya 0 maka harus kita kurang x kuadratnya, kita kurang dengan x kuadrat, di sini juga dikurang dengan x kuadrat. Langsung aja deh nulis di sini biar nggak bingung gini deh. Pada bingung di sini kenapa sih kayak udah wait. Nah supaya hilang kita kurang dengan x kuadrat, dapat 0. Masih ada 7, supaya 7-nya 0 kita kurang dengan 7 dapat 0 kan. Ini kita kurang supaya habis. Nah setelah itu kita deketin dulu teman-temannya. Yang 3x kuadrat dideketin sama temennya nih yang min x kuadrat. Yang x doang ini plus yang positif 4x deketin sama yang x doang. Yang konstanta sama konstanta biar ngitungnya enak. Dapatlah x kuadrat sama x kuadrat, 3 dikurang 1 dapat 2. Yang x sama yang x, 4 dikurang 15 dapat min 11. 2 dikurang 7 dapat ini soalnya kayaknya salah deh di buku. 21 ternyata di buku. 21 dikurangin 7 dapat positif 14 sama dengan 0. Nah maka dari sini bisa kita lihat nilai A nya adalah 2, nilai B nya adalah min 11, nilai C nya adalah 14. Begitulah mendapatkan nilai A, B, dan C melalui kita ubah dulu nih di otak-atik dari persamaan kuadratnya. Begitu ya. Nah nilai A ini untuk apa sih? Nilai A ini berpengaruh terhadap grafik fungsi kuadrat. Kalau misalkan nilai A nya positif, maka atau A nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat itu bakal terbukanya ke atas. Sedangkan kalau nilai A nya negatif, nih dapat A nya negatif atau A nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya terbukanya ke bawah gitu. Ini berpengaruh gitu. Nah selain nilai A ada juga nilai diskriminan untuk mengetahui fungsi kuadrat. Kita hapus di sini aja deh. Nih kita hapus. Nih ininya hapus dulu. Misalkan kita soal baru aja deh.
Oke, ada yang disebut dengan nilai diskriminan. Nah, ini nilai diskriminan itu dari rumus B kuadrat min 4 AC. Sama kayak tadi, misalkan ada, dapetin aja ya, misalkan gini. Oke, dari sini kan kita dapat nilai A-nya itu positif 1, nilai B-nya negatif 8, nilai C-nya adalah 7. Nah, kita lihat nih nilai diskriminannya. B kuadrat maka min 8 kuadrat min 4 AC. A kali C. A-nya adalah 1, C-nya 7. Min 8 kali min 8, 64. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 kali 7, min 28. Hasilnya dia 64 dikurangi 28 adalah 36. Nah, D-nya kan positif kan? Tuh. Nah, kalau diskriminannya positif, kita gimana? Di sini sama di sini. Sini. Kalau diskriminannya positif, bisa dimana? Kalau diskriminannya lebih dari 0 atau positif, maka kurvanya itu memotong sumbu X di 2 titik. Dia bakal punya X1 dan X2. X1 dan X2. Kalau D-nya hasilnya ini 0, kurvanya itu memotong di 1 titik. Aduh, harusnya nih nempel doang nih ujungnya. Nah, gini. Di 1 titik. Tapi kalau nilai D-nya negatif, kurvanya itu nggak memotong. Nah, mengapung. Melayang-layang. Nah, ini kita lihat nih. Nilai A-nya dia positif, maka grafiknya terbukanya ke atas. Nilai D-nya juga positif, maka dia bakal memotong di 2 titik. Maka kurva yang paling benar itu dia bakal kayak gini, memotong di 2 titik dan menghadap ke atas. Itu ya. Jadi bisa kita bayangkan bentuk kurvanya hanya lewat persamaan saja. Jadi tanpa perlu kita gambar, itu udah kita bisa bayangin, oh kurvanya bakal bentuk kayak gini loh gitu. Oke, next ke diskriminan. Kok ke diskriminan? Ke fungsi kuadrat. Nah, itu enakan warna apa sih? Hijau coba. Nah, ini ada kurva fungsi kuadrat. Nah, dari sini aja kita udah tahu ya. Karena pertama, karena grafiknya itu ke arah bawah, grafik fungsi kuadrat ke arah bawah, maka bisa kita ketahui nilai A-nya itu pasti negatif. A-nya kurang dari 0 persamaannya tadi, A-nya itu negatif. Terus apalagi yang bisa kita ketahuin? Grafiknya memotong 2 titik di sumbu X. Nah, ini ya, dapat X1 sama X2, sehingga nilai D-nya bisa kita ketahuin dia pasti lebih dari 0 karena dia memotong di 2 titik. Nah, titik apa aja yang berpotongan? Yang titik yang memotong gimana sih tulisannya? Nah, aja deh, memotong sumbu X di mana aja, yaitu ini negatif 1 ya, negatif 1,0 dan di koordinat 3,0. Tuh, kuncet. Lanjut, yang selanjutnya kalau memotong di sumbu Y itu di mana? Nah, kita fokus, ini kan tadi sumbu X kan yang ke samping, yang ke atas itu sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti memotongnya di mana? Nah, ini nih perpotongannya. Perpotongan si sumbu Y-nya itu di 3. Jadi di koordinat 0,3. Lanjutnya titik puncak. Nah, titik puncak itu gimana? Kalau dia menghadapnya ke bawah, maka yang paling atas disebut titik puncak maksimum.
Kalau ngadepnya ke atas, maka nilai yang paling puncaknya ini disebut nilai minimum. Nah ini nih titik puncaknya. Titik puncaknya koordinatnya adalah, kita tulis X-nya dulu 1,4. Nah titik puncaknya 1,4. Dari titik puncak ini bisa kita peroleh bahwa satunya itu adalah sebagai sumbu simetri. Ini kan pokoknya kalau si satunya ini dilipat kanan sama sumbu simetri X sama dengan 1. Nah yang belakang ini menjadi nilai, ini kan dapatnya maksimum ya, nilai maksimum yaitu Y sama dengan 4. Dapat 7 poin, 6 dan 7. Ada sumbu simetri dan ada nilai maksimum. Lanjut transformasi geometri. Kenapa geometri? Ada translasi, itu digeser. Jadi ada digeser nih, ada ya. Kalau rotasi diapain? Rotasi itu diputar. Tuh, tadinya bentuknya kayak gini diputar. Kalau dilatasi diapain? Dilatasi itu pencerminan ya. Bisa diperbesar atau diperkecil. Kok pencerminan? Dilatasi itu diperbesar atau diperkecil. Refleksi yang pencerminan. Apa error? Refleksi itu pencerminan. Refleksi itu pasti kita kepikiran sama bayangan ya. Nah itu pencerminan. Oke, dalam transformasi geometri, jika sebuah garis diputar 90 derajat dengan arah perputaran berlawanan jarum jam, maka garis tersebut mengalami sebuah garis diputar. Ya udah langsung aja. Kalau dia diputar berarti apa ini? Dirotasi. Ini adalah perputaran. Tidak usah terkecoh dengan kalimat tidak pentingnya ini. Ya udah aja di sini diputar itu pasti rotasi. Stop, jangan emosi. Oke lanjut. Titik mula-mula berada pada koordinat digeser sehingga titiknya ini awalnya ini ada di 2,3, digeser sehingga P aksennya ada di 8,-3. Kalau digeser gimana? Nah kan di sini ada A, B. Nah bisa kita, kalau digeser itu tinggal kita jumlah ya. 2 ditambah A itu harus hasilnya 8. Kalau 3 ditambah B itu hasilnya adalah -3. Maka nilai A nya berapa? P2 nya hilang, kita kurang 2, ini juga dikurang, dapat 6. B, supaya 3 nya hilang, kita kurang 3, di sini juga dikurang 3, min 6. Maka pergeserannya adalah 6,-6. Karena kalau rumusnya ya, dari rumus apa ini? Translasi pergeseran itu tinggal dijumlahin. Jadi kalau misalkan di sini ada 2,3 itu ditranslasi jauh 6,-6, tinggal kita jumlahin aja. 2 tambah 6 8, 3 tambah -6 -3. Nah itu adalah translasi ini pergeseran. Oke lanjut, ini adalah jujur ini udah mulai pusing. Kemana sih kayak apaan sih? Kayak udah malam banget dan kita masih di sini. Tapi ya udahlah ya. Udahan aja kayak. Tapi tanggung gitu. Bahasannya sisa 2 lagi gitu. Nggak 2 lagi sih, maksudnya 2 bab. Tapi beberapa soal. Oke.
ini adalah oke, kita pakai warna ini biar nggak bingung. Ini apa tuh, kok jadi lupa materinya. Ada ini tuh materinya apa sih, kenapa ngeblank. Oh, kesebangunan dan kekongruenan. Oke, ini sebangun ya bentuknya ya. Kita lihat nih, yang A ini di antara O dan X, berarti ini ya, A itu pasangannya 10. A itu pasangannya sama 10. Kalau 9 antara ini, maka pasangannya sama C. Kalau antara 1 dan 2, 18, ini pasangannya sama 12. Kalau 21, pasangannya pasti sama B. Oke, maka ini yang informasi yang diketahui cuman ini doang ya, 18/12. Oke, ini bisa kita sederhanain sebagai sama-sama dibagi 6. 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 2. Oke, perbandingan adalah 3 banding 2. Kalau di sini 3, maka di sini 2. Itu perbandingannya. Nah, maka untuk nyari A, B, C itu gampang. Masa gampang? Gampang. A banding 10, kita informasi yang diketahui apa? 3 banding 2. Informasi yang diketahui dulu deh, ini kita tulis. Nah, kita tulis dulu informasi yang kita ketahui 3 banding 2 ya. Oke, kalau yang B itu 21 banding B, yang C itu 9 banding C. Nah, dari perbandingan ini bisa kita lihat. Ini kan perbandingan senilai ya. Kalau si A diperbesar, otomatis yang ini juga diperbesar. Oke, maka kalau kita mau nyari nilai A, tinggal kita pakai perbandingan senilai ke samping. A per 10 sama dengan 3/2. Supaya 10-nya hilang, kita kali 10, ini juga dikali 10. Dapat 10 bagi 2, 5. 3 kali 5, 15. Ini B, berarti ke kiri ya, karena kita mau nyari B. B itu pasangannya 21, maka ini juga ke kiri. 2 pasangannya 3. Lihat, kalau ini kan kita mau nyari A, maka kita harus ke kanan. Kalau B, kita harus ke kiri nyarinya. Supaya gampang aja sih sebenarnya. Oke, supaya 21-nya hilang, kita kali 21, yang ini juga dikali 21. Maka dapat nilai B-nya 21 bagi 3, 7. 2 kali 7, 14. Yang C, kita mau nyari C. Berarti supaya gampang, kita ke samping kiri. C pasangannya 9, 2 pasangannya 3. Supaya 9-nya hilang, kita kali 9. Ini juga dikali 9. Dapat C-nya 9 bagi 3, 2 kali 3, 6. Dapat A 15, B 14, C 6. Begitu kawan. Lanjut lagi yang segitiga. Gimana cara nyari pasangannya? Nah, udah kita pasangin aja. Ini sudut, yang ini sama ini, yang R sama L, yang K sama Q. Tuh, sudut C itu sama sudut P, sudut L itu bakal sama kayak sudut R, sudut K itu bakal sama kayak sudut Q. Kalau perbandingan sudut besar ininya, sisinya, ya udah JL itu perbandingannya sama PR. Kalau KJ itu perbandingannya punya perbandingan sama kayak KP. Kalau KL dia punya perbandingan dengan QR. Ini perbandingannya bakal sama dan ini besar sudutnya bakal sama. Dia nggak bakal sama panjang ya, dia perbandingan yang sama. Kenapa? Karena dia adalah sebangun. Kalau sebangun, besar sudutnya sama, perbandingan sisinya sama. Kalau kongruen, besar sudutnya sama, panjangnya juga sama gitu. Ini pakai perbandingan karena dia sebangun.
Oke, ini tabung. Contohnya mana ya? Kita cari dulu soalnya. Contoh soal tabung kayak gimana ya? Nah, volume deh. Oke. Nanti di tabung kalian cari ya. Volume luas permukaan, rumusnya apa? Waktu itu kita udah pernah belajar sih. Aku udah pernah belajar. Dan itu kayak cara nyari. Volume, misalkan ada tabung diameternya, kita contohnya gambarin aja deh, 20 cm. Tingginya 15 cm. Harusnya pakai kaleng Oreo ya, yang bantet gitu. Karena diameternya lebih panjang daripada si tingginya. Nih, gambarnya hoax nih. Oke, volumenya berapa? Volume tabung itu rumusnya adalah apa coba? Dia kan alas sama atapnya sama ya, sama-sama lingkaran. Maka volumenya tinggal kita cari dari luas alas dikali sama tinggi. Ini kan mirip kayak prisma. Alas sama atapnya sama. Alasnya apa? Lingkaran. Luas lingkaran adalah πr kuadrat dikali sama tinggi. Oke, kita lihat. Kalau diameter 20, maka jari-jarinya setengahnya yaitu 10 cm. Oke, ini nggak ada yang bisa dibagi 7 nih. Maka pi-nya kita pakai 3,14. Jari-jarinya angkat 2, jadi 10 kali 10. Tingginya 15. Oke, 3,14 dikali 100 dikali 15. Ini dulu aja supaya gampang. Dapat 314 dikali 15. Dapat 4.710. Itu kesimpulannya. Kalau dia volume, maka kan pakai sentimeter kubik. Volume. Contoh lagi apa ya? Kerucut nih. Volumenya itu kan 1/3 dari volume tabung ya. Yaitu volume tabung apa tadi? πr kuadrat T ya. Luas permukaannya cari sendiri. Kalau ditanya contoh soalnya yang mana ya? Ini deh, kerucut jari-jarinya dia kagak kelihatan guys. Kerucut jari-jarinya misalkan 5 cm deh, 5 cm. Garis pelukisnya ini 13 cm. Tingginya berapa? Bisa pakai triple Pythagoras ya, 5, 12, 13, dapat 12. Mau pakai teorema itu. Kalau triple Pythagoras itu dihafal ya jatuhnya. Kalau kita hafal langsung aja. Tapi kalau misalkan kita nggak hafal, berarti mau tidak mau kita harus menghitung secara manual. Ini teorema Pythagoras yang tadi. Kita lihat ini siku-siku berhadapan dengan si hipotenusa. Hipotenusa bukan, maka cara nyari T kuadrat itu adalah caranya hipotenusanya ini dikurangin sama si R. 13 nya ini dikurangin sama 5. 13 itu kan 169 ya. 5 kuadrat itu 25, dapat 144 T kuadrat. Maka T nya akar dari 144 berapa? 12. Betul, T nya adalah 12 cm. Itu untuk nyari salah satu entah tinggi, garis pelukis atau jari-jari pada kerucut. Ada volume juga, ada luas permukaan. Itu gitu-gitu. Lanjut lagi ke bola. Kayak ini ada gambar bola. Bola itu dia punya volumenya itu 3/4 ya. 3/4 dari volume tabung πr kuadrat T. Kalau luas permukaan itu 4 πr kuadrat gitu kan. Udah malam kayak nggak fokus gitu. 4/3 πr kuadrat. Kebalik guys, maaf. Oke, udah malam banget ya sini. 4/3
Itu. Oke, kita ngitung ini deh, kubah masjid deh. Kalau misalkan dia dilapisin emas, asik, dilapisin emas, sayang banget. Mau dicat, kita anggap mau dicat, berapa cat yang diperlukan gitu ya untuk ngecat si kubah masjid ini nih tuh. Nah, kita mau lihat luas permukaannya yang mau dicat. Misalkan kita anggap jari-jarinya berapa ya, diameter deh, ini diameternya adalah 28 meter gitu ya. Ini sudah luas, gede banget. Nah, berarti dapat jari-jarinya adalah setengahnya, yaitu 14 meter. Nah, luas permukaan ini kan cuma setengah bola ya, aslinya kan dia satu bola, cuman nggak mungkin dong kubah masjid bentuknya bola, satu bulatan bola. Kubah masjid itu bentuknya setengah bola, jadi dia setengah dari luas permukaan bola, yaitu setengah dari 4 pi r kuadrat. 1 kali 4 bagi 2 pi r kuadrat. 2 pi r kuadrat berarti 2 kali, karena r nya 14 kita pakai pi nya 22/7 kali 14 dikali 14 bagi 7 2 kali 2 44 kali 2 8 dikali 14 dapat 12/32 gitu. Selesai ya, udah cukup sekian. Semoga bermanfaat dan apa ya, ya udah deh, next time kali ya, semoga bisa bikin video yang lebih niat gitu. Cuman nggak tahu nih saya niatnya kapan, karena saya cukup malas, cukup padat dan cukup malas dan cukup lelah dengan semuanya gitu. Wait, ininya error. Oke, see you next time deh, bye bye.